A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk anak-anakku di pagi hari yang cerah ini, ya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menjalankan segala aktivitas ya. Baik itu aktivitas ibadah ya, aktivitas makan, aktivitas bekerja dan aktivitas belajar yang seperti saat ini. Ya, alhamdulillah ya, kemarin kita sudah belajar mengenai syarat ya, syarat menjadi makmum, syarat menjadi imam, lalu cara memberitahu imam yang salah atau lupa ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang praktik sholat berjamaah. Ya, jadi di sini Bapak tidak mempraktikannya, tapi nanti Bapak usahakan di pertemuan selanjutnya Bapak akan share videonya bagaimana praktik sholat yang baik dan benar. Ya, seperti itu ya. Nah, baik, pertama-tama ya, praktik sholat berjamaah ini ya, kita ini sudah sering ya, bahkan setiap hari ya, setiap hari, satu hari itu 5 waktu kita sholat berjamaah. Nah, yang kita ketahui bahwasannya rukun sholat ini ya, itu jangan sampai lupa ya. Ketika kita menjalankan sholat, jangan sampai kita melupakan rukunnya ya, rukun sholatnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika rukun sholatnya ini terlewat ya, maka tidak bisa dikatakan sholat ya. Contoh misalkan di dalam sholat itu ada yang namanya ruku ya, kita tidak memakai ruku, nah, itu tidak bisa dikatakan sholat ya, itu lupa. Tapi bisa gak kita gantikan? Bisa ya. Itu nanti di pembelajaran yang selanjutnya ya, pembelajaran yang lebih tingkatannya lebih kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5 nanti akan dibahas gitu. Jadi ketika kita lupa ya dalam sholat ya ini ya, baik itu gerakannya, baik itu bacaannya, maka ada yang namanya sujud syahwi. Nah, itu nanti sujud itu kita baca di akhir. Sebagai apa? Sebagai pengganti ketika kita lupa dalam sholatnya, mau itu gerakannya, mau itu bacaannya. Nah, tapi di sini yang akan kita pelajari itu tata caranya. Ya, tata caranya dalam sholat fardu. Nah, yang pertama, rakaat pertama ini ya, kalau kita sholat sendiri, ya kita sholatnya hanya sendiri saja. Seperti itu. Tapi yang kita bahas saat ini adalah sholat berjamaahnya ya. Jadi pada rakaat pertama ini ada yang namanya, ketika kita sholat berjamaah ini ada yang namanya imam, ada yang namanya makmum ya. Jadi imam ini berdiri tegak menghadap kiblat, diikuti dengan makmum di belakang imam. Nah, yang harus diingat adalah makmum ini harus di belakang imam, tidak boleh sejajar dengan imam, apalagi sampai di depan imam gitu. Nah, kalau misalkan makmum di depan imam terbalik gitu. Nah, jadi imam ini berdiri tegak dan menghadap kiblat ya, dan posisinya itu berada di depan makmum ya. Jadi imam di depan, makmumnya di belakang. Nah, lalu setelah berdiri tegak menghadap kiblat lalu niat. Ya, di sini dicontohkan niat salat maghrib. Ya, usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Nah, ini yang harus diingat adalah niatnya. Ketika menjadi seorang imam, maka niatnya imaman ya. Usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Dan makmum yang berdiri di belakang imam itu niatnya berbeda ya, niatnya seperti ini. Usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala ya. Jadi makmuman ya, di sini perbedaannya imaman, makmuman. Seperti itu ya. Jadi niatnya ini jangan sampai salah ya. Yang niat makmum ya niatnya makmum, niat imam ya niat imam. Berbeda lagi dengan sholat sendiri, niatnya niat sholat sendiri, adaan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya imam takbir ya. Setelah niat imam itu takbiratul ihram ya. Imam ini takbir ya. Takbir ini dengan bacaan yang keras ya. Bacaan yang keras ini bukan berarti teriak ya, bukan berarti dengan suara yang teriak-teriak yang gimana gitu, bukan. Tapi bacaan yang keras ini maksudnya bacaannya ini dikeraskan supaya makmumnya ini mendengar.
ya, lalu membaca surat Fatihah, Al-Fatihah ya, surat pendek ya yang ada dalam Al-Qur'an ya, tapi yang membacanya keras ini hanya imam. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada beberapa sholat yang imam ini tidak kedengaran suaranya ya. Itu sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, sebenarnya bukan tidak kedengaran seperti itu ya. Jadi yang harus dipahami ketika sholat zuhur dan sholat asar ini suaranya tetap ada ya, namun suaranya ini hanya terdengar ya ketika imam membaca Al-Fatihah, ketika imam membaca surat, maka tetap dengan ada suaranya tapi tidak terlalu keras. Nah, dan biasanya hanya imam yang mendengar bacaannya saja. Seperti itu ya. Tapi alangkah bagusnya bacaannya agak dikeluarkan sedikit, biarpun sedikit ya, biarpun sedikit agak dikeluarkan supaya makmum ini tahu. Seperti itu. Nah, biasanya kan kalau kita sholat zuhur, sholat asar, itu kan imam tidak ada suaranya ya. Nah, padahal ada, tapi kecil suaranya, tidak terlalu kedengaran. Seperti itu ya. Jadi yang suaranya hanya suara dengan suara yang kencang, itu suara yang agak keras ya, itu hanya imam ya, sedangkan makmum bacanya biasa saja ya, lalu diikuti dengan ruku ya. Ruku itu bacaannya seperti apa sih ya? Ruku itu bacaannya ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ini bacaan ruku. Berbeda dengan bacaan sujud. Bedanya antara bacaan ruku dengan bacaan sujud itu di bacaannya. Kalau ruku kita baca 3 kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu bacaan ruku. Kalau bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi ketika sudah beres membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek Al-Qur'an, lalu imam ruku. Nah, Allahu Akbar. Nah, diikuti dengan makmum. Baru di situ membaca 2 ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya, sampai 3 kali. Lalu sami Allahu liman hamidah. Nah, ini disebut dengan i'tidal ya. I'tidal ini ya tidak mengeraskan bacaannya ya, tapi hanya cukup dibaca dalam hati. Nah, dan jangan sampai tidak tahu bacaan i'tidal ya. Jadi ketika sudah selesai ruku, i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, itu bacaannya. Lalu Allahu Akbar, baru sujud. Nah, setelah sujud bacaannya seperti tadi yang sudah dikasih tahu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ya. Lalu duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud ya. Allahu Akbar. Nah, duduk di antara 2 sujud sama dengan doanya, dengan bacaannya. Ya. Nah, selanjutnya sampai seperti itu ya, rakaat pertama, rakaat kedua sampai rakaat terakhir. Ya. Bedanya rakaat kedua ada yang namanya duduk tasyahud awal ya. Disebut dengan duduk tasyahud awal atau duduk iftiroshi ya. Nah, itu. Nah, di sini imam juga sama, tidak mengeraskan bacaannya ya, jadi hanya membaca dalam hati saja, seperti itu ya. Itu di rakaat kedua. Nah, posisi duduk iftiroshi ini ya, boleh anak-anakku buka di bukunya tuh di halaman 92 ya. Di situ ada contohnya, contoh kakinya ya, duduk iftiroshi itu seperti apa tuh. Nah, itu duduk tasyahud awal atau iftiroshi ya. Kalau duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir berbeda lagi cara duduknya. Tapi ya di sini kan kita lihat, nah, pada rakaat kedua ketika duduk tahiyat awal ya, tahiyat awal atau iftiroshi, nah posisi belakang itu ya kita katakan posisi pantatnya, posisi bokongnya ya, atau pantatnya ini tidak menyentuh lantai atau tidak menyentuh tempat sujud, tapi di situ dia menduduki kakinya ya. Jadi posisi pantat atau posisi bokong lah, posisi pantat ya kita katakan posisi belakang, nah itu tidak menyentuh yang namanya lantai sujud, seperti itu. Nah, tapi di rakaat ketiga atau rakaat keempat, kalau sholat yang 4 rakaat ya,
Kalau sholat yang 4 rakaat kan di rakaat keempat, tahiyat akhir. Kalau 3 rakaat ya rakaat ketiga. Kalau sholat subuh langsung rakaat terakhir. Nah, di rakaat terakhir ini ya duduknya itu berbeda, kebalikannya. Kalau tadi duduknya tidak, pantatnya atau belakangnya ini tidak menempel ke tempat sujud, ya kalau rakaat terakhir atau tahiyat akhir itu nempel di tempat sujud. Nah, itu bedanya ya. Lalu setelah itu membaca sholawat, yang membaca tahiyat, itulah. Setelah itu salam. Ya, imam ini mengeraskan bacaan salamnya ini, ya, jadi dikeraskan. Ya, jadi tahiyat ini disesuaikan dengan rakaatnya. Ketika sholat subuh 2 rakaat maka langsung tahiyat akhir. Ketika maghrib rakaat keduanya ini tahiyat awal atau tasyahud awal, rakaat ketiganya tahiyat akhir. Nah, kalau sholat isya, sholat zuhur, sholat asar ini kan 4 rakaat. Nah, jadi rakaat kedua itu tasyahud awal ya atau tahiyat awal. Rakaat ketiga tidak tahiyat akhir, tapi tahiyat akhir itu rakaat keempat. Tuh, seperti itu. Ya. Lalu hikmahnya apa sih hikmahnya? Ya, sholat berjamaah ini ya. Di sini ada hadis, ya, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini berkata dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri, ya, sebanyak 27 derajat. Nah, di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasannya sholat berjamaah ini lebih utama daripada sholat sendiri. Nah, itu jadi banyak hikmahnya. Ya, salah satunya yang pertama itu hikmahnya itu, nah, sholat ini berpahala besar, ya, mendapatkan 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Tuh hikmahnya yang pertama. Yang kedua itu mempererat persaudaraan atau silaturahmi dengan sesama umat muslim. Ya, jadi karena kita sering sholat berjamaah, sering datang ke masjid, maka di situ kita banyak bertemu dengan saudara sesama muslim. Nah, di situ kita bisa mempererat persaudaraan atau silaturahmi, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang melatih diri untuk sholat tepat waktu. Nah, ini dia. Ketika sholat berjamaah, kita ini belajar untuk sholat tepat waktu. Ketika waktunya azan, kita sudah datang di masjid. Ketika waktunya qomat, sholat sudah dimulai, maka kita langsung sholat. Seperti itu. Kalau di rumah, biasanya kalau sholat sendiri-sendiri itu kan suka dientar-entar, ya. Suka dinanti-nanti gitu. Sholat zuhurnya jam 1 atau jam 2. Sholat asarnya bisa jam 4 bahkan jam 5. Kalau sholat maghrib langsung ya, karena waktunya mepet. Sholat isya kadang jam 10 atau jam 11 sebelum tidur. Seperti itu. Akhirnya subuhnya kebablasan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi dengan kita sholat berjamaah itu melatih diri kita untuk sholat tepat waktu. Lalu yang selanjutnya dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ketika kita sholat, maka di situ hati kita selalu dibersihkan. Hati kita selalu dituntun oleh Allah untuk berbuat kebaikan, ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kita berbuat keburukan, keji ataupun munkar. Nah, dan yang paling penting lagi kita melatih diri untuk saling tolong menolong, ya. Karena kita sholat, karena kita peduli sama muslim, ya di situ kita bisa menimbulkan sikap yang namanya sikap tolong menolong, ya. Lalu sholat berjamaah ini bisa di mana aja sih? Nah, sholat berjamaah itu bisa di mana saja. Syaratnya sholat berjamaah itu minimal 1 orang imam dan 1 orang makmum. Tuh, syarat sholat berjamaah. Nah, jadi syarat sholat berjamaah itu yang 1 imam, yang 1 makmum. Dan yang harus diperhatikan, ketika imamnya laki-laki, maka makmumnya boleh laki-laki atau perempuan. Kalau imamnya perempuan, maka makmumnya harus laki-laki. Seperti itu ya. Nah, jadi mau itu sholat itu di mana saja boleh. Nah, di sini kembali lagi. Ya, jadi sholat berjamaah itu memang boleh di mana saja, tapi harus diperhatikan. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Ya, dalam sholat. Ya. Syarat wajibnya itu kan sudah masuk waktunya, ya. Orang itu sudah balik. Nah, itu kan syarat wajibnya. Nah, syarat sah sholat salah satunya adalah bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, lalu apa lagi? Suci pakaiannya, bersih pakaiannya, bahkan tempatnya harus bersih dan suci.
Jadi sholat boleh gak di mana saja? Boleh, silahkan. Tapi lihat tempatnya dahulu. Ya jangan sampai kita sholat misalkan di pinggir kali yang memang kali ini kotor atau di tempat pembuangan sampah. Ya jangan. Gitu, usahakan sholat di masjid. Ya, sholat di masjid atau sholat di musola atau di tempat lain yang memang tempatnya itu bersih. Ya, terhindar dari kotoran ataupun dari najis. Seperti itu. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada rangkuman nih halaman 98 ya. Di bukunya ada rangkuman. Ya nanti di situ anak-anakku bisa dibaca rangkumannya ya supaya bisa mengerjakan soalnya nanti. Nah, untuk PR-nya ya. Anak-anakku silahkan tulis di buku tulis ya. Rangkuman ini dari 1 sampai 7. Ini di sini ada rangkuman ya. Di sini ada rangkuman dari 1 sampai nomor 7. Nah, nanti kalian salin ulang, tulis ulang ya. Bahasanya tuh tulis ulang di buku tulis. Pak, aku tugasnya nulis sih, Pak. Buat apa? Nah, tugasnya ini karena menulis ya. Rangkuman ini kan sudah ada semuanya dari pelajaran yang kita pelajari di awal itu ya. Pengertian sholat berjamaah, imam, makmum ya. Apa itu imam atau apa itu makmum. Supaya kalian lebih memahami lagi. Nah, makanya ditulis lagi rangkuman sini, ditulis ulang. Lalu ditambah kalian supaya bisa yang namanya menulisnya supaya lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya, melatih menulis lagi seperti itu ya. Jadi untuk tugasnya itu kalian rangkum ya. Di sini tulis ya rangkuman. Ya rangkumannya ditulis ulang di buku tulis. Pak, kalau yang sudah selesai bagaimana? Nah, kalau yang sudah selesai ya sudah disimpan. Nanti sewaktu-waktu Bapak pinta untuk mengumpulkan tugasnya, ya maka tugasnya harus dikumpulkan dan nanti Bapak cek ya. Itu. Jadi ditulis, tugasnya ditulis ya di buku tulis. Nanti kalau misalkan Bapak sudah memberitahu untuk mengumpulkan, maka dikumpulkan tugas-tugasnya. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.